Latif Rasulullah selaku pimpinan pesantren dari Pondok Pesantren Amal Jama'i Kabupaten Sukabumi. Dan insya Allah di tanah yang saya berdiri ini akan kami bangun sebuah asrama, yaitu sebuah asrama untuk para penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi penaungan mereka, menjadi naungan mereka, yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mereka beristirahat di tempat ini dalam rangka mereka melanjutkan perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran. Di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya 3 golongan atau 3 amalan yang mana pahalanya tidak akan pernah terputus sampai nanti kita meninggal, sampai akhirat kelak. Yang mana diantaranya sedekahun jari. Kami mengajak segenap kaum muslimin wal muslimat untuk bergabung bersama kami, bekerja sama bersama kami dalam rangka menyediakan fasilitas untuk para penghafal Quran. Yang mudah-mudahan kami doakan setiap pahala yang mereka dapatkan di sini Allah alirkan kepada semuanya yang ikut serta. Hati seseorang dari sangka buruk, maka orang itu sebelum meninggal dunia sudah seakan-akan dia masuk di dalam surga yang penuh dengan ridhonya Allah. Oleh sebab itu, fadunna fil khalqi khairan ya akhi, maka bersungguh-sungguhlah engkau menyangka akan sangka yang baik akan semua makhluk Allah, wahai saudara. Falaqad ja'al wa'idu liqattatin wa dhannani, maka sesungguhnya telah datang janji-janji siksa dari Allah kepada orang-orang yang mengupat orang lain disebabkan karena buruk sangkanya. Jadi setiap orang yang mengupat orang lain pasti dalam hatinya ada sangka-sangka buruk. Nah, kalau yang di atas tadi orang yang baik sangkanya, menunjukkan hatinya dibersihkan Allah, dan dia merasakan sebelum masuk surga seakan-akan sudah masuk surga. Buktinya hatinya gembira terus-terusan. Nah, kalau orang yang buruk sangka kepada makhluk, dia mendapat siksa Allah. Tandanya buruk sangka yaitu lidahnya suka mengupat-ngupat orang, terutama orang yang disangkanya buruk, itulah yang dikupatnya. Jadi selama kita masih mengupat orang, berarti hati kita masih buruk sangka, berarti kita belum disucikan Allah hati, berarti kita masih belum dapat keridhaan Allah. Ghairuhu, ada lagi yang lain berkata, idama syi'ta an tahya sa'idan minal khairati mamlu'al yadaini fabunna bima'syaril islami khairan wa ish'a'ma wa aflih dhata baini. Apabila engkau, hai saudaraku, mempunyai maksud bahwa senantiasa hidup merasa beruntung. Kalau orang merasa beruntung, hatinya gembira. Tapi kalau merasa hidup ini rugi, hatinya sedih. Kalau ingin bahwa hidup ini bahagia, mamlu'al yadaini minal khairat, penuh kedua tanganmu dengan segala macam keberkatan. Pertama, hidup beruntung. 2, penuh dengan segala berkat. Apabila ingin yang demikian, maka sangkalah dengan semua orang Islam akan sangka yang baik. Wa ish'a'ma, dan hiduplah engkau di dunia ini tidak lagi melihat akan keaiban orang lain. Jadi seakan-akan hidup ini buta. Maksudnya buta itu tidak melihat keaiban orang lain. Wa aslih dzata baini, kalau ada terjadi
di antara kawan-kawanmu perselisihan paham, maka kalau engkau ingin yang di atas tadi, hendaklah engkau akur antara dua saudara engkau yang berselisih paham tadi, sehingga tidak ada lagi perselisihan paham itu, jadi aman. Ghairuhu, ada lagi yang lain berkata, semua ini yang berkata ini adalah waliullah. Idza ma syi'ta an tahya sa'idan habiban lil ghaniyyi walil faqiri fadunna bi mahsyaril islami khairan wa ra'il waqta wa qun' bil yasiri. Apabila engkau menghendaki bahwa hidup engkau selama-lamanya beruntung, dicintai oleh orang-orang kaya dan dicintai oleh orang-orang fakir, maka jalannya hanya pertama, hendaklah engkau menyangka sangka baik kepada semua umat Islam. Yang kedua, hendaklah engkau mengisi waktu-waktu engkau dengan ibadah. Yang ketiga, hendaklah engkau merasa cukup dengan dunia yang sedikit. Wa aqwalus salafi wal khalafi fi barhi husnil dhanni wal hatti alaihi katsiratun. Bermula perkataan-perkataan ulama yang sebelum 400 tahun hijrah, demikian ulama yang sesudah 400 tahun hijrah, pada masalah memuji sifat baik sangka kepada seluruh orang Islam dan memaksa kepada umat Islam supaya baik-baik sangka sesama mereka. Maka perkataan ulama itu sangat banyak sekali. Tapi yang kita pentingkan bukan kata-kata yang banyak. Yang kita pentingkan itu memakainya, mengamalkannya. Kita sangat rugi kalau masih ada buruk sangka, masih melihat aib orang. Karena itu tanda Tuhan belum membersihkan hati kita. Dan tanda Tuhan belum ridho kepada kita. Berat itu anunya. Buruk sangka ini berat. Buktinya Tuhan belum membersihkan hati, dan buktinya belum lagi diridhoi Allah. Kalau orang sudah dibersihkan Allah hatinya dan diridhoinya, tidak ada lagi di hatinya. Wa fima dzakarna kifayatun liman hadahu Allah Ta'ala. Di dalam kitab yang kecil ini cukup, tapi khusus bagi orang yang sudah diberi Allah hidayah. Wa qad ajma'u annahu la yasilu ahadun ila maqami husnil dhann illa in tahhara Allah Ta'ala batinahu min sa'iril radha'il. Ulama-ulama ijma' atau sepakat memutuskan bahwa tidak bisa mendapat seseorang makom baik sangka kepada semua orang Islam terkecuali sesudah Allah Ta'ala yang kuasa membersihkan hatinya dari semua sifat-sifat yang keji dan kotor. Jadi terserah Allah aja lagi. Kalau Allah membersihkan hati dari semua kekotoran-kekotoran sifat yang keji itu tadi, nah baru bisa mencapai makom baik sangka kepada semua kaum muslimin. Yang paling berat begini, kalau orang Islam mengerja ibadah mudah kita baik sangkanya. Tapi kalau orang Islam ibadahnya koler sedikit, di sini cepat buruk sangkanya kita kepada orang itu. Aduh, orang ini kaya, aduh orang ini sehat, aduh orang ini sudah punya buyut, tapi kenapa buang-buang waktu? Ujar hati kita, kadang-kadang sampai ke lidah, gara-gara kita buruk sangka, melihat ibadahnya sedikit. Jadi kalau melihat ibadah orang itu sedikit, nah
buruk sangka, karena sedikitnya itu yang dilihat. Kalau kita tidak melihat sedikitnya itu lagi, yang kita lihat ibadahnya itu aja. Jangan ada sedikitnya, jangan ada banyaknya, jangan. Sedikit ibadahnya yang dilihat. Pasti kita baik sangka kepada orang itu. Demikian kepada orang kaya. Aduh, orang itu banyaknya hartanya, tapi namun pelit sekali. Nah, karena kita melihat pelitnya, kita tidak melihat dia tiap tahun zakat dilaksanakan. Yang dilihat itu setahun sekali zakatnya itu yang dilihat. Tapi berat ini. Yang kebanyakannya kita melihat zakatnya itu tidak dilihat lagi. Yang dilihat sehari-seharinya itu. Tidak pernah memberi makan orang, tidak pernah mengumpulkan anak yatim dan sebagainya. Memang kalau Allah belum membersihkan hati kita, begitulah kejadiannya. Terutama di rumah tangga kita, laki istri, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati masing-masing. Kalau suaminya baik sangka kepada istrinya, maka suaminya untung dan tanda diridhoi Allah. Kalau istrinya baik sangka kepada suaminya, istrinya tanda dibersihkan Allah hati dan tanda diridhoi oleh Allah. Yang penting rumah tangga, bukan yang di sebelah rumah, bukan. Yang penting rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita adalah kerajaan kita. Jadi kerajaan kita adalah rumah tangga kita. Ini bagi orang yang punya rumah tangga. Yang belum punya rumah tangga, kerajaannya adalah dirinya ini. Hatinya sebagai raja atau pemimpin, anggota yang lain seperti rakyatnya. Kalau sudah hatinya bagus, rakyatnya semuanya ikut bagus. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati seisi rumah kita, supaya serumahan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan keberkatan. Nah, adapun jalan untuk atau adapun ciri orang yang bakal dibersihkan Allah Ta'ala hatinya, pertama, dia mendapatkan seorang guru yang memimpin akan hatinya. Itu pertama. Jalannya untuk mencapai hati yang bersih tadi, punya guru yang memimpin supaya hati menjadi baik. Jelasnya, kalau punya guru yang baik sangka, insya Allah kita akan menular baik sangkanya itu kepada kita. Tapi kalau punya guru yang buruk sangka, itu menular juga kepada si muridnya sifat buruk sangka itu. Itu namanya nadrah, pandangan dari seorang guru. Nomor dua, wa imma bil ilaji war riyadhah. Yang kedua, tidak punya guru, tapi dia mengamalkan akan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya. Kalau bisa baca Quran, amalkanlah Quran. Artinya bacalah Quran. Quran itu bukan dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, bukan. Bismillah. Quran diulang-ulang, bismillah, 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 bismillah. Tapi harus dengan riyadhah. Arti riyadhah di sini mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi ngomong, mengurangi bergaul. Tidak boleh yang empat ini satu pun yang ketinggalan. Ini wajib. Mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi omong, mengurangi bergaul. Kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada dengan rutin. Walaupun belum ketemu guru yang bisa
memindah akan sifat hati yang baik sidin itu ke kita. Jadi ada dua jalan. Adapun tandanya orang yang sudah selesai daripada perkara ini sehingga mendapat hasil, yaitu baik sangka, yaitu bihaitsu yasiru la yaqturul fahsya'u ala bali, yaitu sekira-kira kada pernah sedetik lagi pun melihat aib orang lain. Tidak pernah ada kotor, tidak ada pernah geretek di hati melihat aibnya orang, apalagi mengeluarkan ke perkataan, ke lidah. Itu tandanya yang sudah berhasil, baik berhasil dengan sebab pimpinan guru atau berhasil dan sebab dia berusaha beribadah dengan melaksanakan 4 syarat tadi, mengurangi makan, minum, omong, gaul. Jadi itu ada ukurannya, udah sampai belum? Wa ma dama fi batinihi syai'un min ar-radha'il fal ghalibu su'u dhannihi bin nas. Selama masih ada di hati seseorang sedikit saja daripada sifat yang tidak baik, maka jelas sangka-sangkanya dengan orang lain pasti jahat. Jadi selama ada sifat yang jahat sedikit saja di hati suami, pasti dia buruk sangka kepada istrinya. Demikian istri terhadap suaminya, demikian adik terhadap kakaknya, kakak terhadap adiknya. Jadi rumah tangga menjadi neraka jahanam, bukan menjadi surga ridwan lagi, bukan. Karena ada satu aja yang belum bersih hati, tandanya sangka-sangka tidak baik. Nah, kenapa jadi orang buruk sangka kepada saudaranya sendiri? Qiyasan ala ma indahu, karena dia menganggap bahwasanya diri orang yang jahat itu sama dengan aku. Kalau sulit dipaham begini, setiap orang yang buruk sangka kepada saudaranya seagama menunjukkan bahwa di dalam dirinya sifat yang buruk itu, bukan di diri temannya itu. Wa fi hadzal ma'na qala ba'dhum, berkata sebahagian daripada ulama wali, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa sadda ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqawli 'idatihim wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi. Fa'ulun mafa'ilun di mafa'ulun bahar apa nih? Tawil kalau lah. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dunuhu, buktinya orang yang buruk sangka di dalam hatinya, perbuatannya jahat. Jadi kalau orang perbuatannya jahat lalu berkata saya baik sangka, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah pekerjaannya jahat, menunjukkan hatinya sudah buruk sangka. Contohnya, orang apabila hatinya buruk sangka kepada si A, itu pergaulannya dengan si A itu selalu ranggang. Nah itu tandanya kita kada bakal selamat. Nah supaya diri kita ini terjaga selamat, janganlah buruk sangka ke orang lain. Annal murada bidzalika, maksud dari hadis itu an yu'amilal 'abdu an-nasa wa huwa muhtarisun minhum ka mu'amalati man yusi'u dhanna bihim lal hasu ala su'i dhanni. Maksudnya hadis ini menurut ini bahwasanya kita bergaul dengan hamba sambil berhati-hati jangan berbuat jahat kepada orang, supaya orang jangan membalas. Berhati-hati. Lal hasu ala su'idzani, tidak sekali-kali menyuruh akan kita supaya berburuk sangka dengan orang lain. Jadi hati-hatilah terhadap Quran dan hadis. Jangan dipikirkan sendiri, jangan dipaham sendiri. Harus
mempunyai alat-alat untuk memaham yang betul. Jangankan Quran dan hadis tidak bisa dipaham dengan akal, harus dipaham dengan ilmu-ilmu alat. Di antaranya lughat, nahwu, sorof, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ya, itu semuanya harus ada alat-alat itu. Orang memasak nasi kalau tanpa alat tidak bisa masak. Itu bandingannya. Apalagi memaham Quran dan hadis. Oleh sebab itu kita sering berbicara bahwa tafsir itu sangat jauh bedanya daripada terjemah. Jadi jangan sampai terjemah dikira tafsir. Wa kana Syekh Abu Ya'qub Asy-Syahrazuri yaqulu hadithu ihtarisu minan nas bi su'il dhanni ma'nahu ay bi anfusikum la bin nas. Itu yang bercatat di bawahnya tadi. Hendaklah kamu hidup di dunia ini supaya selamat. Buruklah sangkamu kepada dirimu, bukan buruk sangka ke orang lain. Ini rumah tangga kalau sudah begini, saya yang salah, sampean yang betul. Yang satunya lagi, saya yang salah, sampean yang betul. Rumah tangga ini Masya Allah, Masya Allah, aman, nyaman. Yang diharapkan kan begitu. Rumahmu surgamu. Jadi hati-hatilah kita ini supaya berusaha mencari seorang guru supaya dapat berkahnya baik sangka, atau kita beramal ibadah di samping amal tadi mengamalkan rukunnya yang 4. Kurang makan, kurang tidur, kurang ngomong, kurang gaul. Dan hakikatnya memohon kepada Allah supaya aku diberi husnudzan, baik sangka, yang menunjukkan bakal husnul khatimah. Wa kadzalik haditsu al-hazmu su'udzan. Seperti itu jugalah maksud hadis Nabi tadi, bermula sesuatu yang dapat dipercayai yaitu buruk sangka. Maksudnya buruk sangka kepada diri sendiri, bukan ke orang lain. Ai bin nafsi la bin nas. Intaha. Fa in qila fama hukmu syekhi idza tuli'a ala syai'in min naqaisil muridin. Hal dzalika qiyasun 'ala ma 'indahu aw kaifal hal? Ada pertanyaan, bagaimana seorang guru yang mursyid dan murabbi yang menjadi khalifah Nabi apabila ia melihat kesalahan atau kekurangan murid-muridnya yang dipimpinnya? Apakah guru itu melihat kurangan muridnya itu termasuk yang di atas tadi, menunjukkan diri guru itu yang kotor? Bagaimana keadaan ini? Lalu jawabannya, fal jawab lisyaikhi tariqatun ukhra yattali'u biha ala naqaisil murid. Setiap orang yang sudah dijadikan syekh, murabbi, mursyid, khalifah Rasulullah, dia diberi Allah Ta'ala satu jalan yang dengan melihat aibnya murid, dia lepas daripada buruk sangka. Ini istimewanya. Padahal setiap orang melihat aibnya murid, seakan-akan kan aib dirinya yang dilihat. Tapi kalau guru yang betul-betul bukan termasuk itu, dia dikeluarkan daripada itu. Karena apa? Karena guru melihat akan aibnya murid. Dan membukakan aibnya murid, berarti Tuhan seakan-akan berkata, hai guru, itu muridmu ada kekurangan dan kamu saya perintah untuk memperbaikinya. Dan saya akan membantu untuk yang demikian gitu. Seakan-akan begitu. Jadi namanya ilham, bukan namanya suhud. La min babi su'idzanni wal kashfi syaitani. Tidak termasuk di dalam pembicaraan buruk sangka dan tidak termasuk di dalam kasyafan. Fafham, hendaklah engkau pahami kata-kata itu. Idzil masyayikhu laisa fi batinihim syai'un minar radha'il. Karena setiap orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi guru,
maka Allah sudah membersihkan hati mereka dari sedikit pun sifat yang kotor. Begitulah keadaan orang itu, saudara. Jadi kalau sudah begitu, hatta yaqisu alaihi halakarihim, jadi beliau tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Kalau beliau melihat keburukan orang, yaitu muridnya tadi, itu menunjukkan ilham dari Allah, bukan menunjukkan asap hantu dan bukan menunjukkan buruk sangka. ولما علم الله تعالى احتياج المريد إلى اطلاع المشايخ على ما في بطنه من الرذائل ليدلوا على ما يحمله من الرذيلة أعطاهم الإلهام الصحيح فهم أعرف من المريد بأحواله. Manakala Allah sudah mengetahui akan perlunya seorang murid supaya guru mengetahui kekurangan murid itu. Jadi tiap-tiap murid yang disebut murid, yaitu orang yang menghajatkan kepada gurunya supaya gurunya itu membuka kekurangan-kekurangan si murid itu. Jadi apabila guru nantinya berbicara masalah kekurangan dia tidak tersinggung, bahkan dia terima kasih. Itu yang dinamakan murid. Tapi kalau guru menyatakan aibnya orang secara umum, dia selalu terpukul atau tersinggung. Itu menunjukkan bahwa orang itu belum makom murid lagi. Maka guru lebih tahu daripada murid dengan hati-hatinya si murid itu. Kalau murid itu tahu di hatinya, guru diberi Allah ilham lebih lagi tahu banyak isi hati murid itu. Fa'ulima, maka kesimpulan annahu la yajuzu hamlu ahadin minal muslimin alal mahamil sayyah madamal amru qabilan litta'wil. Haram, dosa besar kita buruk sangka kepada orang Islam selama masih kawat kita menjalankan baik sangka. Contohnya, kalau usah banyak, sedikit saja. Orang Islam mengerjakan satu kesalahan atau beberapa kesalahan, kita menyangka begini aja, itu orang bakal taubat nantinya, itu aja. Atau begini, kalau melihat orang yang maksiat, itulah orang yang bakal diampuni Allah, tanpa Allah menghabari aku bahwa beliau mengampuni orang itu. Selesai, tidak ada beban. Kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.